Coba disuruh ngomong sama yang powernya KDB. Berani dong dia. Kayak let's say nih, Lucky dengan mati. Menang pilih side, yang kalah pilih map. Oke. Jadi lebih adil gitu kan. Karena kalau udah pilih side dan pilih map, menurut gue itu keuntungannya terlalu banyak. Oh ya bisa juga sih, ya sih. Gak harus ban. Ya, dia dapat keunggulan karena bisa milih, dan mereka udah terbiasa dengan map yang bisa membawa mereka kemenangan kan. Ya bisa lebih explore di map tersebut. Tapi 3 assassin nih tiba-tiba hilang. Fanny, Haya, Sansin, Lancelot udah gak bisa ya dari Alter Ego. Joy udah gak bisa. Abis ini mah assassin asli. Asli. Arlot juga udah gak ada ya untuk di posisi XP. Dua-duanya Arlot mah. Arlot gak. Assassin lagi berarti ke. Nolan tuh bagus tau. Farmingnya Nolan tuh ngejar maksudnya. Dia level mirip-mirip Joy lah dia. Cepat farmingnya karena dashnya itu bisa diarahin tanpa target. Lancelot kan butuh tangga. Ya. Hayabusa lumayan lama cooldownnya. Terus sama-sama bisa pakai ultimate-nya buat ngejangkau. Terus ya, gatal sih memang dari Kagendra. Mereka first pick ini bukan tanpa alasan. Mereka mau ambil apapun yang terlepas nantinya. Ya mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan sih. Dan Grok yang dipegang oleh teman-teman dari Alter Ego X. Ya, ini ini bukan Gobik lagi sih, ini udah Dubik. Harus Dubik apa yang dilakukan oleh Kagendra, harus benar-benar melakukan yang besar dari mereka. Cesin walaupun memang akhirnya misalnya Kagendra menyamakan kedudukan, ya seenggaknya Cesin ini masih ada salah satu hero tier S yang bisa mereka maksimalkan, walaupun nanti di game kelima ya mereka nggak bisa gunain lagi. Kalau seandainya ada game 5 nanti Alter Ego bisa ambil first pick sih. Karena mereka pasti dapat sesuatu. Cesin. Entah Cusin, Fanny mungkin, atau Isansin, Aya, seenggaknya pasti dapat satu kan. Dan mungkin dia diadu chip, bisa juga kalau mereka first pick. Tapi untuk dua picknya lumayan power ini gue rasa. Magma dengan Grok. Grok sekarang menurut gue hero nomor paling ngeselin. Parah. Gue mendingan dikejar-kejar Khalid gue daripada ditempelin sama Grok. Karena Khalid kayak gue bisa lawan gitu. Grok gue pukul dia gak kenapa-napa. Badang apa Grok? Yang ngeselin. Grok atau kalau gue main assassin badak. Oke. Kalau main assassin lu manggil badak. Kalau ketemu Fredrin gitu, Grok enak banget ya. Enak. Dia imunnya walaupun sebentar ya, gak kayak dulu nih. Kalau dulu kan dia nempel tembok, tahan, ngecer, imun tuh, bener-bener gak bisa diapa-apain. Tapi kalau sekarang ya, seenggaknya kabur dari Fredrin mah bisa. Dia tinggal pakai basic attack aja kan, pas stacknya udah penuh. By timing semuanya sekarang. Kalau ya ada timingnya dari Grok. Satu pick lagi nih yang bakal dilakukan. Oke, ini sebenarnya cukup oke dari Kagendra. Mereka punya frontline, mereka punya speed pusher juga dari Moskov. Cukup lengkap. Tapi dia masalahnya adalah heal. Yang bisa untuk menjadi sumber masalah terhadap Cesin itu sendiri. Dan Gwyn ini pindah tangan sekarang. Tutor Gwyn mas. Tutor Gwyn. Enak sih memang Gwyn lawan Fredrin juga. Kalau ngomongin yang tanky ya, hero tank jungle gitu ya, fight factor atau tank lah. Kenapa Akai gak masuk ya? Akai padahal kuat banget loh, early-nya dia punya damage. Ada 2 efek CC, dia punya slow, dia punya stun sedikit headbutt. Dan ya kita tahu dari putarannya Akai ini mematikan sekali kan. Bisa buat defensif, bisa buat ofensif. Ya, belum mungkin ya, belum banyak yang terbiasa menggunakan Akai mungkin. Tapi ya Gwyn punya damage soalnya juga di awal. Dan lebih lama efek sisinya mungkin ya. Kalau Akai nempel tembok Akai 6 detik sih yuk. Oh ya, kalau ditembok ya. 4. Banyak ininya riskannya nggak sih Lem? Kalau Akai takutnya nggak nempel tembok malah bubarin formasi. Banyak high returnnya gitu loh Akai. Gua rasa karena belum dipakai aja sih. Belum ya. Mungkin orang lihat Gwyn dipakai kira. Nah kalau tiba-tiba ganti Gwyn, coba lu pakai Gwyn, gua pakai Akai. Gak bakal bisa lu angkat gua. Iya sih. Karena angkat gua putar. Iya. Selamat. Gua balikin abis itu. Oh, udah gue Akai lu Gwyn. Gua nggak lompat. Gua pukul aja. Tapi Cici juga menurut gua lumayan teras tapi nggak pernah yuk pick loh ternyata. Esmeralda Brand. Oh iya. Bisa sih. Uranus sudah, Ai. Kagendra belum ya? Kagendra belum. Bisa Uranus kalau mereka mau nih. Oke. Lawannya siapa ya Uranus ya? Alter Ego. Dirot lah. Wow. Dirot kah? Mereka band Lapu. Dia nggak mau ada yang ke belakang berarti. Main front to back aja nih, jadi adu front to back. Alter Ego, Harith masih ada. Terus Aldo udah pakai Ranger. Atau mereka mau punya hero yang dia udah yang bisa main speed push juga nih. Cloud oke sih sebenarnya untuk Alter Ego X. Hero Purif enak sih. Tapi ya balik kalau depan-depanan dulu. Oke dulu ya mereka masih punya. Oke bagus sih. Ini bisa kontrol ke Moskov nantinya. Sementara untuk gold lane taruh di akhir. Surprise pick kah? Atau benar-benar dibikin gold lane enak banget nih. Nyaman banget gold lane-nya. Ya, dilihat dulu ya. 2 pick terakhir untuk Kagendra masih menyimpan sosok Roamer dan sosok EXP lane. Glue ternyata yang diambil. Wah ini ngeri banget sih Glue. 3 badan. Damage-nya benar-benar ngandelin dari Moskov dan itu DPS. Cuman kalau konsep DPS kayak gini nyambung. Fredrin pun nggak usah perlu burst yang gimana-gimana. Dia poke depan terus-terusan juga bisa. Hanabi! Front to back sih, dia bisa adu front to back sebetulnya. Mengikuti jejak sang abang sepertinya ketika menggunakan Hanabi di MPL. Tapi kasusnya di MPL mereka kalah.
Alter Ego. Tapi mungkin mereka bisa jawab di Moskov gua rasa lebih enak. Exor dan juga Aldo, Phenox-nya dan juga dari pasif yang dimiliki oleh Moskov. Surprisingly hadir kembali hero-hero yang gak bisa diprediksi. Hanabi di game yang keempat, di game ketiga ada Hellcard dari Alter Ego X. Kita bakal lihat match point untuk Alter Ego X bisa mereka maksimalkan atau kali ini Kagendra bisa menyamakan kedudukan. Kalau sama yang tadi gue bilang Alter Ego, mereka menang di hero pool sih. Harusnya di jungle mereka dapetin sisa hero-nya. Tapi ya kita akan lihat dulu nih. Gue rasa Magma punya power hero deh dari Grok juga kan. Jadi ya ini bagus banget untuk megangin depan. Gak bisa di instan juga, makanya mainnya poke damage. Buset sakit bener. Dan lihat bagaimana sosok referensi yang bakal coba untuk di-commit begitu saja. Ada Revitalize yang udah ke-trigger. Bahkan tadi kena juga impact dari Spatial Vibration. Iya, Revitalize udah kebuka. Tapi untungnya cooldown Revitalize yang cepet ya. Jadi dia bisa sampai di ini nanti ya. Satu pertama udah ada lagi. Dan Hanabi versus Moskov. Dimajuin. Kalau Emblem sih, basic aman akan tetap lebih unggul. Dan Hanabi ini spell apa? Aegis ya? Dan iya, Aegis. Itu Aegis apa Inspire sih? Aegis. Aegis ya. Dia pakai pull yourself juga, jadi Aegisnya lebih cepat. Sebenarnya kalau mau batu Inspire gak sih? Sekalian ya, pukul-pukulan ya. Karena build-nya kalau waktu Alter Ego MPL, itu build-nya build 1-1 ya. Koro, Windtalker. Koro, Windtalker, Hasclaw. Tapi menurut gue Trinity masih good option gak sih untuk Hanabi? Yes, Wah, Gizao 2 win. Dan banyak debut pick ya pasti terlihat dari Aldo. Becky, PoV-nya lulus 4 kali. Gak terlalu baik untuk rapornya. Dari Magma juga walaupun ini kayak hero powernya, tapi 1 win ternyata. Cuma ya, gue penasaran sih memang di Hanabi-nya. Setup di Turtle yang pertama, kayaknya bakal kontes karena dua-duanya tipikal yang mau Turtle. Dan poke damage Frenzy dengan Revitalize yang udah ready sebetulnya bisa balikin keadaan. Ya, Frenzy cukup sekarat, tapi dari belakangnya Becky yang bakal coba untuk menyantap siapapun nih. Ada grab yang coba untuk dimaksimalkan tapi dia sendirian. Maka teman-teman dari Kagendra nggak berani untuk masuk lebih jauh lagi. Mereka bakal coba untuk mengincar ke arah Gizao-nya. Dengan ada satu reward manipulation, makan depan jadi pilihan dan Nanjet telah menjadi korbannya. Turtle diamankan, ada Spear of Destruction, tapi itu akan membawa kematian kalau dia bakal coba untuk maju, untuk hadir ke arah depan. Ya, Turtle yang didapatkan, ini ngebantuin Hanabi sebetulnya, dia dapat shield jadi ketika Turtle yang diambil. Tapi ya langsung hilang juga sih shieldnya, nggak bakal gede di awal karena itu percentage dari HP-nya sendiri, tipis. Dan itu di reset, ini gue benci banget sama Grok sih. Kayak gini soalnya dia jauh banget muternya yo. Pusing banget jungle digituin. Itu kayak one way puncak ya. Wah. Jauh banget muter. Bang itu muter. Tapi ya Corrosion tetap di item pertama ya. Gue penasaran ya item keduanya Hasclaw nggak? Atau Windtalker dulu? Atau langsung ke Trinity? Oh Trinity dia tinggal menghasilkan ada Golden Staff THS. Ya, itu enak tuh. Aku tangkap, gimana? Tangkap nih. Satu sosok Exor yang bakal coba untuk dihantam habis. Gak sempat untuk ngapa-ngapain. 1 point kill untuk Aldo. Sakit ya. Apalagi dibantuin tadi sama Magma. Plus spell dari Exor Purify. Jadi gak bisa kabur lagi. Lengket banget kena Corrosion sama Witness Finder. Oke. Aman. Bakal coba ditajar, anti-stun. Aldo yang bakal coba membalikkan keadaan. Ada Spear of Destruction. Aegis-nya dijalankan. Masih untuk bisa menyelamatkan diri dari Aldo. Tapi kali ini Tectonic Charge benar-benar on point walaupun Aldo tumbang, tapi ada pertukaran dan Frenzy yang selamat. Daniel dalam ancaman tertutup. Jalan pulangnya, double kill. Masih didapatkan oleh Magma. Bahkan Exor kali ini kesulitan untuk bergerak, bakal dikejar dan akhirnya Exor menjadi korban yang ketiga. Oh Nanjet ini bisa nggak dikasih pulang loh. Hati-hati lihat jungle-nya mulai diambil lagi oleh Kaiser. Dan temponya unggul sekali Alter Ego di game keempatnya mereka, ini di match point-nya mereka nih. Iya loh, match point keempat, agresivitasnya berjalan sesuai rencana. Walaupun memang tadi Aldo-nya tumbang, itu menjadi harapan tersendiri bagi Kagendra. Tapi ternyata backup dari yang lain benar-benar mumpuni. Daniel kepepet terus-terusan, kepres terus-terusan, sulit untuk bergerak. Magma juga dari tadi screeningnya berbahaya sekali. Total, bakal cuma dipegang oleh Alter Ego X. Hati-hati ya. Ini dengan 3000 gold di awal, tank jungle berarti konsepnya lumayan fail. Plus, DPS di bagian depan ini front to back lawan front to back.
Masalahnya dari mid, Yves versus Chusin. Dari range Yves menang. Jadi Chusin akan kena damage sementara Yves-nya enggak. XP sama-sama keras. Cuman akan beda di gold lane aja nih. Siapa yang akan ready duluan itu bakal megang kendalinya. Ya. Oh, Kaiser bakal lompat sekarang. Gagal niat jahatnya karena ada grab-grab yang coba untuk dilakukan. Diflickering ke arah depan. Lihat bagaimana Gisao mau gak mau harus turun. Tapi keprediksi tadi. Dia tahu Becky-nya bakal flicker. Jadi ya dia taruh slam-slamnya di belakang. Pas banget tadi kayak seakan-akan Becky ngeflickerin slam-slamnya buat kena gitu kan. Tapi akan ada perbedaan item sih. War X bakal jadi item pertama untuk Becky. Sementara dari Gisao-nya dia akan full defense ya. Langsung ke Silence Rock tuh dia menuju ke Radiant Armor. Sama kayak Fredrin sebetulnya. Tapi ya Radiant Armor itu bisa nahan di magic. Tapi nggak untuk fisik Aldo. Aldo bakal merajalela nih. Nggak bisa nih Exor sendirian kayak gini. Aldo kayaknya mau menuju ke arah Haskell deh tadi. Haskell ya. Kayaknya. With Talker sorry. Ya berarti kritikal ya. Build-nya mirip kayak One seperti yang gue bilang tadi. Wah, ada fun fact nih. Hero Hanabi kembali debut pertama kali di MDLID season 12 setelah terakhir kali di pick di MDLID season 10. Meta combo Hanabi Lolita. Oh iya, dulu lagi meriah tuh Hanabi Lolita. Kalau itu konsepnya memang bagus sekali. Kayak bener-bener gak bakal bisa di-initiate. Hanabinya bener-bener free. Ya. Gak bakal bisa di combo. Cuman ya, teamfight. Magma dari start depan ada Lantern Flare yang mengangkat dirinya dari Daniel. Tapi ya mau nggak mau akhirnya ya banyak defense yang harus dilakukan. Special Migration, Fire Reply menuju ke arah depan juga. Menuju ke arah Gisao. Tapi kali ini teamfight yang nggak bisa dihindari kembali. Remote Manipulation coba diantarkan dan Tectonic Charge kembali dari Magma. Walaupun dia tumbang kali ini pertukaran dua player sekaligus. Lihat bagaimana Kaiser dia masih bisa untuk menjaga jarak. Tapi Exor dapetin satu momentumnya dengan satu poin yang didapatkan. Dan player akhirnya tumbang. Base turret ataupun di outer turret di arah mid yang bakal coba untuk dihantarkan dan dihancurkan. Dan Daniel hampir terkena piercing shot yang dilakukan oleh Aldo. Ya, itu dia tipon dari Windtalker dari hampir kena. Dan bounce dari Aldo ini mematikan banget loh. Damage-nya sakit gitu kan. Dan dia menang range daripada Moskov. Mungkin ntar di item keempatnya bisa pakai Malefic Gun biar dia semakin yakin untuk memenangkan jaraknya. Plus Magma ini mau diapain pun susah sih. Dia butuh waktu yang lama untuk nemenin Magma. Iya lagi. Flare benar-benar nggak berkutik kemana-mana. Glorious Fairway. Dan lihat bagaimana ada Aldo di sampingnya. Dan di arah belakangnya Frenzy yang bakal coba untuk dihantam seketika. Gak selamat Gisao, where are you going? Benar-benar bakal coba untuk dihantam juga oleh 3 bahkan 4 player sudah menantikan. Bahkan Fadli double killnya dengan satu point plus ke arah Gisao. Ini agak susah sih ketika di tembok ya. Hero jalan kaki itu benar-benar susah karena dia kena slow. Jadi udah jalannya nggak bisa lurus, dia harus muter dulu. Dan ada efek slow, jadi benar-benar berat banget. Hampir tuh Special Migration menuju ke arah Daniel. Tapi inner turret sih fokus utama dari Aldo itu sendiri. Udah aman sih, bisa dihancurin juga. Haskell, oke, ini bener kayak item One kan? Koro, Windtalker, Haskell. Exort Trinity. Cuman untuk Trinity-nya masih lumayan jauh. Dia karena losing condition juga. Sementara untuk mid-nya ini pressure-nya gak akan berhenti. Don pathway. Buat defense-nya. Cooldown-nya gak lama-lama banget soalnya kan. Jadi kayak masih aman, masih tenang aja. Dan Kaiser, ini bisa makan depan kalau mau loh. Kaiser. Ya dia bisa udah punya finish tadi ya. Saya juga sustain juga, menang level juga. Inner turret di area tengahnya udah siap. Karena juga dari Alternate Push main 5 sekarang. Mau nggak mau ya Exor harus mendapatkan kesempatan untuk memainkan split push-nya. Oke. Pelan-pelan. Oh, weh. Show ketahuan. Dan lihat bagaimana Exor-nya sulit untuk bergerak di retri begitu aja. Spear of Destruction coba dihadirkan. Exor tidak ada jalan untuk pulang. Bahkan di arah tengahnya nggak cuma Exor, Daniel pun juga dilumat habis. Dengan hadirnya Becky, ini membuat dari Kard Gendra kehilangan 2 damager. Gue gak tau kenapa tadi dia show. Dia udah recall kan? Iya. Tapi di cancel dan dia show sebentar. Langsung dikejar tadi nggak pakai lama dan Lord didapatkan secara free. Alter Ego X 6000 gold lead dengan Hanabi. Pressure-nya akan lebih terasa nih
Karena Hanabi beda, kalau ngomongin Trinity tadi ya Moskov lebih lama pasti jadinya. Hanabi item lebih murah kan, Windtalker, terus Husklaw lebih murah daripada Demon Hunter Sword, lebih murah daripada Golden Staff. Jadi sekarang untuk pressure-nya akan lebih terasa, udah lebih jadi. Maleficent bakal jadi item ketiga sih, ya Aldonya free. Nah ini nih, mau makan depan udah sakit banget tuh lihat. Gizao-nya udah kearat. Setengah SP udah kerasa. Dan Holy Defense, ini akan jadi target sih dari Alter Ego X. Oke. Tapi lihat dari Lord, masih ada Holy Defense, kayaknya masih ketahan. Tapi pressure 10.000 gold nggak bakal mudah nih untuk dihadapi. Ya, Maleficent udah dipegang Aldo. Range-nya makin jauh lagi. Lordnya sudah mengamuk di area tengah. Konsil, lihat Magma udah siap-siap. Dan bahkan Kaisernya gagal untuk bisa mendapatkan siapa-siapa dengan ada Special Migration. Dengan ada reward manipulation, dibalikan keadaannya. Frenzy menjadi korban. Dan lihat, adanya satu Wither Crown. Menjadi kombinasi dengan combo Kaiser. Jadi Aldonya free hit. Belum lagi tadi depannya juga dipegang banget. Midnya bakal ditabrak lagi. Wah, ini bisa menjadi malapetaka untuk Kagendra. 1 poin saja, Alter Ego X bakal menjadi salah satu tim yang menuju ke babak playoff. Akankah harapan itu terbuka? Karena satu base turret bakal mereka amankan lagi di bagian atas. 3 base turret hilang. Dan mereka nggak mau mundur, bahkan dimajuin lagi kali ini. Wave minionnya masih berjalan di arah top lane. Di mid lane-nya juga masih sama. Dengan Magma gagal mendapatkan apa-apa. Tapi ternyata Fadi tershutdown. Tapi lihat bagaimana Aldo free di arah belakang. Aldo menjadi harapan. Oh, ketangkap. Tapi Aldo ketangkap begitu saja. Bakal coba untuk dimakan begitu saja oleh teman-teman dari Kagendra. Dan akhirnya harapan dari Alter Ego X mulai terkubur. Karena tidak ada DBS lagi. Menyisakan Becky Syai. Wah, ini lumayan overcommit ternyata. Harus bisa ditumbangkan dari Becky Syai juga bakal jadi wipe out yang sedikit tertunda. Tapi buying time. Oh. Becky Syai. Ini benar-benar strong banget sih. Becky Syai menjadi harapan satu-satunya dari Alter Ego X. Bahkan skill pumpnya bertambah terus-menerus. Becky Syai darinya penuh kembali. Buying time yang begitu indah dari Becky Syai. Sampai 4 punggawa yang lain dari Alter Ego X sudah kembali hadir. Ini nggak boleh spread-spread sih, karena bakal penuh lagi darahnya. Dan akhirnya Becky Syai kembali tumbang. Gara-gara ada spread-spread glow tadi. Yang dimana anak-anaknya terhitung sebagai unit spell farm yang langsung penuh lagi. Membuat buying time yang sangat-sangat lama. Tapi ya bisa terbilang wipe out lah ya tadi ya. Karena ya sisa itu cuma dari Becky Syai dan akhirnya tumbang juga. Full item sekarang dari Hanabi dengan Rose Gold. Ya ini item paling penting sih untuk Hanabi, Rose Gold. Dia bisa survive nanti ketika udah low HP dan trigger dari shield juga. Dan goldnya turun langsung ke 6.000 loh dari 10.000. Alter Ego. Mereka membuat gerakan yang sangat-sangat berbahaya. Gerakan gegabah ya. Keburu Exor, untuk Exor? game, tapi Exor ya bakal coba untuk dihantam. Dengan adanya Purify, tapi Exor kembali menjadi satu santapan yang berhasil didapatkan oleh Alter Ego X. Memaksa rekan-rekannya yang lain yang tadi udah pengen dapetin Lord mundur semua, Lim. Mungkin dia nggak expect kali ya. Bakal ada 2 yang konsil tadi, Magma bareng sama Aldo. Tapi ya take over Lord masih bisa didapatkan juga Alter Ego X. Mereka masih di track yang bagus, masih di momen mereka. Jangan sampai ada kejadian kayak tadi sih. Kalau 2 kali kejadian kayak tadi, balik sih. Goldnya bisa dibalikin. Apalagi kan juga Lordnya hadir di saat Exor juga udah mulai hadir juga di line of down kan. Trinity juga udah dipegang sih sama Exor. Tinggal timing dan juga positioning sih dari Moskovnya. Itu dia. Dari mid. Ini 3 lane push berjalan dengan baik nih. Lord masuk ke lingkaran base aja. Hanabi tinggal basic attack dan itu bisa jadi engine. Reward manipulation menuju ke arah depan dan special migration menuju ke arah sosok Tanjet. Hilang sudah Tanjetnya. Gizao bahkan mencoba untuk mengejar Aldo, tapi begitu sulit karena bukan Aldo yang didapatkan, bukan Aldo yang dituju. Aldo free lagi di arah belakang. Niat balas dendam Kagendra di season lalu sepertinya masih belum bisa menuai hasil positif. Karena Alter Ego X menuju ke babak playoff. Welcome to playoff Alter Ego X. Tidak semulus season kemarin, namun mereka membuktikan mereka masih punya asa. Dan di babak playoff